kelahirannya, terus musajjarnya sudah saya susun semua, clear. Oke, sudah clear. Tinggal nanti ditunggu itunya kalau soal itu. Ubaidillah Al-Mahdi ini memang pendiri Daulah Fatimiyah. Kemudian anak-anaknya sampai dinillah, baru terpecah Daulah Fatimiyah itu di masa Adid Lidinillah. Al-Adid Lidinillah ini mempunyai anak dua, Nizar dan Musta'li. Jadi terpecah menjadi dua, Musta'liyah, Nizariyah. Nah, di sini melemahnya Daulah Fatimiyah karena terpecah menjadi dua. Kenapa kok bisa pecah? Karena di mereka itu pasti ada imam yang harus diangkat oleh bapaknya. Jadi Nizar itu yang diangkat oleh Al-Adid Lidinillah, Nizar karena lebih tua. Dan syarat pengangkatan imam itu harus yang lebih tua, begitu. Nah, setelah bapaknya meninggal, ternyata Perdana Menterinya itu berkhianat. Dia mengangkat Nizar adiknya, yang waktu itu masih usia 12 tahun. Gitu. Karena mungkin ya takut Perdana Menterinya itu diganti oleh Nizar. Jadi dia mengangkat Musta'li. Iya. Akhirnya terpecah menjadi dua, Musta'liyah dan Nizariyah. Tapi yang kuat di sini adalah Musta'li. Karena Perdana Menterinya ada di Musta'li waktu itu. Walaupun Musta'li umurnya masih seumur jagung, 12 tahun. Musta'li ini umurnya pendek. Dia itu mati di 21 tahun, di usia 21 tahun. Punya anak ya bernama Ubed lagi. Itu Abu. Terus kemudian dibasmi Daulah Fatimiyah itu di era abad ke-6 Hijriah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah Musta'li itu dibunuh? Enggak. Musta'li itu doyan daging, sehingga penyakitnya banyak. Musta'li itu setelah Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, Musta'li itu tidak dibunuh karena dalam kondisi sakit. Ada yang bilang Musta'li itu minum racun. Ada yang bilang karena mati karena sakit, banyak penyakitnya, karena dia kalau makan daging luar biasa gitu. Akhirnya meninggallah Musta'li itu di Jumat kedua. Jumat pertama Salahuddin Al-Ayyubi itu dipaksa oleh pamannya Nuruddin Zanki itu untuk memutus khutbahnya Musta'li itu. Untuk memutus itunya khutbahnya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi minta saran kepada para punggawanya. Akhirnya jangan. Baru Salahuddin Al-Ayyubi itu naik khutbah di Jumat kedua. Bahkan ada isu ya. Ada isu katanya Salahuddin itu menikah dengan saudara perempuannya, mbaknya Al-Adid Lidinillah. Al-Adid Lidinillah itu. Ada yang menikah karena cantik sekali katanya. Kalau kembali ke sejarah awal, bahwa Said itu bukan anaknya Husain bin Ahmad bin Ubaidillah. Ini saya banyak hafal sudah. Bin Maimun Al-Qaddah. Jadi Husain itu menikah dengan perempuan janda yang sangat cantik di Kufah, yang suaminya itu adalah Yahudi Haddad, mempunyai anak Said. Kemudian Husain itu menikah dengan ibunya Said dan sangat menyayangi. Said itu dianggap anaknya sendiri karena Husain itu memang tidak punya anak. Ini yang kemudian dirubah namanya menjadi Ubaidillah Al-Mahdi, si Said ini. Di sebagian riwayat ada yang bilang bahwa Ubaidillah Al-Mahdi itu adalah bin Muhammad Al-Habib, bin Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Ada yang bilang seperti itu. Ini hanya sebagian riwayat. Nanti kalau sudah bukunya jadi itu lengkap semua. Saya pastikan itu lengkap dan Itu pembacanya. bukunya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Sekarang saya masih buat kitab
biar ini menjadi internasional, saya buat bahasa Arab full dulu, baru nanti tinggal menyalin ke sebuah buku. Jadi pertamanya kitab, kemudian buku. Gitu. Baik, baik. Begini ya, nggak apa-apa ya kawan ya, kita coba menggali lah dikit-dikit trial-trialnya aja. Berangkatnya Yai meneliti Ubaidillah bin Maimun ini itu atas dasar apa ya? Atas dasar apa penelitian Yai kepada Ubaidillah bin Maimun ini? Apakah masih ada ketersambungan dengan masalah nasab? Enggak, sebelumnya begini. Jadi dari 2014 ini saya sudah mulai curiga dengan klan Ba'alawi ini. Yang semakin ke sana semakin semenah-menah. Nah, ini klan ini dari mana, saya bilang gitu. Asalnya apa dan akidahnya apa? Kok ini semenah-menah? Padahal di dalam Islam semenah-menah itu tidak diperbolehkan. Kok mereka itu semenah-menah? Jangan-jangan ini bukan dari kelompok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari 2014 itu saya penasaran, tapi saya belum punya pintu masuk untuk masuk ke sana. Nah, akhirnya saya mengkaji sejarah, mulai dari saya banyak hafal sejarah-sejarah Abdullah bin Sabah, karena dari 2014 saya sudah mengkaji itu terjadinya kudeta Sayyidina Utsman. Jadi saya dulu masih ini, apakah ini keturunan Khawarij yang disampaikan oleh baginda Nabi, inna min di'di hadza qaumun yaqra'una Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Apakah ini dari mereka? Terus saya menggali terus sampai 2019 puncak kejayaan gerakan Ba'alawi yang dipimpin oleh Rizik Syihab 212. Wah, ini kok semakin ke sana, saya bilang gitu. Ini gerakan agama untuk kepentingan politik. Ini sama persis dengan Syiah Imamiyah. Wah, ini kok semakin ke sana, tapi saya kan masih belum punya pintu untuk masuk, masih belum ada adillah kalau mereka ini ke sana. Nah, sampailah di polemik nasab ini. Nah, di polemik nasab Kiai Imaduddin bersuara bahwa Ubaid itu adalah tokoh fiktif dan semua ke bawah itu adalah tokoh fiktif. Terus saya hanya menyayangkan hati kecil saya. Ini kalau difiktifkan dulu mereka anaknya siapa? Coba dong, saya mau mengkaji. Nah, saya kaji dulu nasabnya itu. Apakah benar 100% itu adalah tokoh fiktif? Baik, yang pertama saya benarkan 100% kalau nasabnya itu cangkokan, palsu, tidak nyambung. Ini saya benarkan karena tidak ada petunjuk bahwa Ubaid itu adalah anaknya Ahmad bin Isa al-Abah. Nah, ini saya benarkan ke Imat 1000% bahkan. Nah, ini memang benar. Nah, terus tentang fiktif, ini kok saya masih penasaran gitu. Kan saya memang dari dulu kalau mendapatkan, bahkan di pondok dulu, kalau mendapatkan sebuah ibarah itu saya tidak akan pernah melepaskan ibarah itu kalau saya tidak tahu artinya. Bahkan dulu saya pernah ngaji Iqna, yang saya pegang itu syarah Bujairimi al-Khatib. Nah, di syarahnya itu saya mendapatkan ibarah al-umum wal khusus min mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Ini apa, kata saya, pengertiannya kok al-umum wal khusus mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Saya karena saya tidak pernah mengaji kitab antik waktu itu. Akhirnya saya tanya kepada putranya Bahmun, Gus Kamil almarhum rahmatullah alaih. Gus Kamil di sana di Sayyid Muhammad itu dipanggil Gus Majid. Gus, iki opo Gus tadi? Iki artinya opo iki? Oh, al khusus wal umum min wajhin, al khusus wal umum min mutlak. Akhirnya ditanya sama Gus Majid rahmatullah alaih. Ente pernah belajar matik? Belum. Oh, nggak kira paham. Wah, dasar, saya bilang gitu. Nggak kira paham, kan langsung digitukan. Dasar, gitu. Jadi nggak dikasih tahu. Nah, akhirnya saya panas dan penasaran ingin tahu ibarat al khusus wal umum min mutlak, al khusus wal umum min wajhin. Saya langsung belajar kitab mantik. Saya mulai dari kitab Al-Munawwarah.
Sulam Munawwarah. Ya, sorry, Sulam Munawwarah. Satu kali pelajaran saya tidak paham. Saya ulang lagi. Baru saya agak memahami kitab mantik itu setelah saya membeli kitab Dawabitul Ma'rifah karya Haben Nakah dan Raf'ul A'lam karya As-Singkiti. Dari dua kitab itu baru saya bisa merabah mantik itu, karena di situ berbasis jadwal. Nah, oke, ini mantik sudah saya tinggalkan. Nah, di 2019 ini penasaran saya semakin besar ya, sampai ya datang ke IMAD, terus saya akhirnya ini kok kalau difiktifkan, terus mereka anaknya siapa, kan sayang sekali. Nah, makanya saya sampaikan di apa ya, di podcast saya dengan Gus Fuad Plehet di channelnya beliau. Nah, saya ingin membantu Mbak Alawi, ya, ingin membantu Mbak Alawi untuk mencari bapaknya yang asli, kan gitu. Selalu saya di konten-konten saya ingin membantu Mbak Alawi, iya, untuk selama 550 tahun. Ini yang pertama. Bantuan kedua, bantuan kedua agar Mbak Alawi ini tidak terjerumus dalam baginda Nabi, manidda'a ila wairi abihi wa huwa ya'lamu annahu wairu abihi fal jannatu ali haram. Al hadis au kama qala Rasulullah. Takut hadisnya tidak pas. Al hadis au kama qala Rasulullah. Jadi takut Mbak Alawi terjerumus dalam neraka, saya bantu juga. Ini bapaknya jenengan yang asli. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membantu Mbak Alawi, kalau memang benar mereka itu adalah putra Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddiyah, jangan sombong-sombong mengaku Ahlul Bait. Sehingga orang lain dianggap di bawah kakinya semua. Jangan sombong-sombong. Ente bukan Ahlul Bait, ente anak cucunya Maimun Al-Qaddiyah. Ini loh, sebagai peringatan kepada ente-ente semua Mbak Alawi. Tak gitu kan? Ini kan membantu agar Mbak Alawi, klan Mbak Alawi ini tidak sombong-sombong, kan gitu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi tujuan saya hanya ingin membantu klan Mbak Alawi yang merasa paling super, yang merasa paling absolut, yang merasa paling luar biasa karena mengaku keturunan Nabi. Barangkali nanti kalau kitab saya ini sudah jadi dan selesai, saya serahkan ke Mbak Alawi dan saya serahkan kepada para kiai. Barangkali nanti Mbak Alawi tobat dan tidak sombong lagi dan tidak semenak-menak lagi. Itu tujuan saya. Terhadap tentang yang apa disampaikan oleh pecinta tadi, Bang Pecinta, jangan nanti kalau ada yang menyanggah terus dianggap menyerang. Tidak. Mulai sekarang saya sama teman-teman itu ditanyakan, ditelepon, suruh menghadap ke sini ke situ. Tolong, saya masih belum menghadap sebelum kitab ini selesai. Setelah kitab ini selesai, tolong disanggah. Kalau saya salah, ya disalahkan. Di titik mana yang salah, di titik mana yang keliru. Saya manusia. Sejatinya manusia itu dasarnya adalah salah. Kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu katanya baginda Nabi. Kalau saya salah, ya disalahkan, tapi secara ilmiah. Jangan disalahkan, oh ente pemecah belah umat, oh ente misalnya apa, tidak mencintai dzurriyyah. Tidak mencintai dzurriyyah yang mana? Iya. Kalau dzurriyyah yang asli ya saya cintai. Kalau dzurriyyah yang palsu ngapain? Mencintai dzurriyyah yang palsu, kan gitu. Iya. Sebetulnya juga gini ya, Kiai Jafar, sebetulnya tidak ada urusan mempertanggungjawabkan sebuah ilmu itu kepada siapa. Jadi ketika ada mengkoreksi ini menyerang itu hanya mereka berlindung ya, siapapun itu mereka hanya ingin feodalisme agama mereka itu jalan, seakan-akan mereka itu pemegang agama yang ada di Indonesia. Itu biasa orang-orang yang seperti itu. Jadi begini ya, ada beberapa hal yang ketika permasalahan Mbak Alawi ini sudah mulai terungkap tentang banyak hal-hal yang berbahaya dalam agama ketika kita itu tidak bisa mencerna secara jernih. Yaitu satu diantaranya fitnah Mbak Alawi ini ya. Saya ambil fitnah Mbak Alawi ini betul-betul memporak-porandakan sendi-sendi agama keseluruhan. Terus kemudian muncul diksi-diksi baru
Terus kemudian kita harus mencermati dan mulai merenungi, kita refleksikan tentang adanya ulama su. Sebagaimana Rasulullah itu mengatakan bahwa ulama su itu lebih berbahaya dari dajjal itu sendiri. Ulama su itu seperti apa sih? Ulama su itu yang ya apapun digunakan, metode apapun digunakan, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan legitimasi urusan dunia saja, entah itu urusan politik, pengaruh, jabatan, pengakuan, hal-hal yang sifatnya dunia. Dan ini kita harus menilainya secara jernih. Kalau ulama yang orientasinya dakwah itu jelas mereka mengharapkan keikhlasan, ridho Allah seperti itu. Tetapi dengan pola-pola yang seakan-akan membabi buta, glorifikasi yang berlebihan, itu semata-mata untuk urusan dunia, dan itu ulama su ya polanya seperti itu. Dan lebih berbahaya dari dajjal itu sendiri. Itu harus mulai banyak sekali. Jadi begini ya, tidak hanya Kiai Jafar, tidak hanya Kiai Haji Imaduddin, kan tadi saya bisa menekuk jarinya orang-orang yang berperan. Saya akan mempermalukan itu loh, pesantren-pesantren besar itu loh. Apa nggak ada orang berilmu tuh selain beliau-beliau ini? Hadirmu itu kapan? Ketika umat sudah seperti ini, kamu nggak hadir-hadir, kemudian meminta glorifikasi bahwa ini sumber ilmu, apa itu? Itu sama halnya itu dengan apa ya, feodalisme agama. Ya 11-12 lah dengan Pak Alawi. Mereka diuntungkan karena kalau Pak Alawi menginginkan nasab, mereka ya juga nasab. Leluhur mereka ulama-ulama besar, tapi ilmu tidak bisa diwariskan, bro. Seperti itu. Ya, assalamualaikum Jadi gini, warahmatullahi Kiai. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit kasih masukan buat Pak Kiai ya. Kalau saya dengar tadi dari pengambilan diksinya, cara bertuturnya, terus narasi-narasi terkait dengan mungkin antologi bukunya nanti, saya cuman bisa kasih saran satu. Gaspol, lanjutkan itu. Ya gini, Pokoknya gaspol. Bang Peta, jangan semua dibebankan kepada Kiai Jafar, karena Kiai Jafar sudah produktif sekali ini. Ya kan tadi hitungan jari ya Gus Hasan. Sebentar. Mbak Manu, izin nggih pinjam kursinya ya. Ada Kiai Golib naik. Kalau saya begini itu. Ubed 2 ini pendiri dinasti Fatimiyah. Oh, Ubed 3 ini ternyata. Kan gitu. Baru setelah ketemu ini, saya cari dalam kitab sejarah Abna Abdullah bin Maimun Al-Qadda atau Abna Ubed bin Maimun Al-Qadda. Kemana ini? Oh, ada ini. Oh ya. Terus yang ini kemana? Oh, ini kemana? Nah, terus ini anaknya berapa? Nah, terus itu saya cari semua itu. Nah, makanya di dalam kitab saya itu saya tulis, saya bikin judul satu. Ini saya istikharah sampai 3 kali. Nah, kan soalnya katanya di Abu Thahir yang mempunyai al-farqu bainal firaq itu. Jadi juga Ibnul Athir dalam Al-Kamil Fit Tarikh menjelaskan bahwa tentang cerita Ubaidillah atau Abdullah bin Al-Qadda ini ikhtilaf mubarrak. Jadi ikhtilaf yang sangat kontras ya. Dengan sejarawan yang satu dengan yang satunya. Wah, ini gimana cara nyambungnya, cara ngumpulkannya ini gimana? Makanya saya dengan istikharah itu membuat satu bab yang saya kasih judul Al-Ara' wal Aqwal. Nah, bab kelima. Nah, bab Al-Ara' wal Aqwal, pendapat dan pernyataan para ulama, baik di internal Ahlus Sunnah Jamaah dan eksternalnya mereka di kitab Syiah.
Makanya saya kumpulkan, saya kasih wadah al-ara' wal aqwal. Nah, setelah al-ara' wal aqwal, kenapa? Biar pembaca itu tidak bingung. Nah, kalau pendapat-pendapat ini tidak dikumpulkan menjadi satu, saya takut pembaca itu nanti bingung. Wah, ini pendapat lain lagi. Oh, ini beda lagi. Ini beda nama lagi. Oh, ini beda. Makanya saya kumpulkan di sini al-ara' wal aqwal, pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan. Nah, baru di bawahnya itu saya bikin bab lagi tentang menjelaskan siapa sih mereka, di mana sih mereka, tempat, sampai bukan cuma bukan cuma nama, tempatnya saja berbeda-beda. Nah, di sini ya saya hanya satu pendapat mendapatkan bahwa Ubaidillah itu tinggalnya di Yaman dengan bapaknya yang bernama Muhammad Al-Habib. Muhammad Al-Habib. Nah, dan Muhammad Al-Habib ini yang menyuruh Ubaidillah ini berangkat ke Maghrib. Kamu akan berhijrah dengan hijrah yang jauh dan kamu akan mendapatkan ujian yang sangat besar. Semua sejarah itu mengatakan bahwa Ubaid itu tinggalnya di Salamiyah, Irak. Iya, bukan di Yaman. Satu pendapat ini saya ambil. Nah, di Yaman. Nah, ini rahasia nanti terbongkar. Siap. Jadi gini, Pak Kiai. Nah, Nggak apa-apa, kan maksudnya yang penting itu metodologinya kuat. Artinya kalau studi literasinya itu kuat dan kritik literasi atau kritik tesnya kuat, apapun itu yang kita presentasikan itu akan diterima karena literasinya ada gitu. Dan dicatat oleh buku, jadi nggak perlu khawatir Pak Kiai. Pokoknya saya itu gaspol deh. Iya. Gaspol itu. Maksud saya biar rasa penasaran Bang Peta terhadap buku nanti kalau keluar semua nanti nggak penasaran. Iya, karena maksud saya Pak Kiai tadi kan sudah memulai literasi bahwa banyak pendapat terkait dengan Ubaid ini. Nanti kan kalau dipilah-pilah itu artinya kritik literasi kan, kritik teksnya. Jadi nggak apa-apa. Itu Ya, betul. sudah jadi Betul metodologi itu, Bang Peta. kebenaran ilmiah. Ketika Iya, kalau yang di beliau situ tadi- saya kuasai, Bang. Saya kuasai Ketika kalau beliau yang itu tadi karena- menyebutkan sebenarnya Ubaidillah itu Ubaid bin Habib itu di Yaman. Iya. Saya ini ngerjain kita Yai Jafar ini. Sengaja kita diputarnya ke sana ke sini. Ujung-ujungnya ke sana itu. Pokoknya ya udahlah ya, gas aja lah. Intinya itu Iya, pokoknya kalaulah gaspol, kita itu Kiai. berbicara untuk mengkonekkan aja. Artinya penelitian sampean itu masih sampean rahasiakan. Ya, Iya. itu. Sebelum lanjut, ya mohon maaf. Jadi sebelum ada lanjut. kaedah dalam penelitian itu, Kiai. Gini, orang kalau ada literasi terus pendapatnya salah itu dimaafkan kalau dalam kebenaran ilmiah. Yang penting jangan bohong, kan begitu. Ada kitab tapi nggak ada gitu. Itu yang salah itu. Tapi kalau ada literasinya terus dianggap keliru oleh itu dimaafkan karena kita ini peneliti. Tetapi yang bohong itu kalau nggak ada literasinya terus dibilang ada. Nah itu yang tidak masuk di dalam kaedah intelektual seseorang. Seperti Makanya itu. itu yang saya hindari. Saya tidak Nah, akan iya, pernah betul, Kiai. dan berbicara tanpa data. Nah gitu. Nah iya, harus begitu Pak Kiai. Saya sih kalau ngelihat tadi narasinya itu, saya sudah bisa paham bahwa apa yang nanti akan Kiai muat dalam kitabnya itu pasti berbasis literasi gitu. Kan dikit-dikit itu kita bisa ngelihat diksinya orang gitu Kiai. Dan saya pikir Pak Kiai ini menguasai itu. Nah itu ada Pak Kiai Nusantara itu, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai Golif, Bani Arsyadi. Di mute, Cok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara nih hostnya masuk enggak teman-teman? Masuk. Masuk. Assalamualaikum Kiai Jafar, Kiai Golif, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Oh, ada Bang Bani ternyata. Iya. Iya, Lanjut, Bang Kiai. Bani. Bang Ingin Bani. belajar. Bang Bani, iya, Oke, jenengan belajarnya sudah lama. Itu tentang Syiah, korelasi Syiah dengan Ba'alawi itu dibuat buku.
dibuat buku sama afiliasi sama Bang Peta juga boleh. Biar Mukibin Insya Allah. itu bisa merekatnya itu kayak tokek itu bisa renggang, kemudian sadar bahwa mereka yang mereka ikuti itu orang-orang Syiah gitu loh. Dan itu salah satu metode untuk memisahkan Mukibin dengan menunjukkan yang mereka itu bukan ahli sunnah, melainkan Syiah yang sedang bertakiah. Begitu Kang Bani. Ya, oke, berhubung sudah ada Kiai Golib, ada Kiai Jafar, kita sesinya bedah buku nggih kawan-kawan ya. Jadi teman-teman bolehnya bertanya ya, bolehnya bertanya. Tidak ada tanggapan atau diskusi yang lain, bolehnya bertanya. Jadi seputar tentang bedah buku Nasabah Alawi, karena beliau-beliau ini ada narasumber ya, supaya yang di bawah sama yang di atas juga bisa terpahamkan. Seperti itu nggih kawan-kawan ya. Gantian nanti yang bertanya, termasuk yang di bawah boleh bertanya lewat typing. Nanti Iya siap. Ya, nanti yang Siap. Iya siap. Ya komentar kali ini untuk komentar yang miring-miring langsung saya bisukan ya. Ya. Karena sedang bedah buku, kita ngambil ilmu. Kalau yang nggak mau ngambil ilmu, ya nggak usah ikut komentar. Komentar negatif tak bisukan. Oke, ini ada pertanyaan dari tapping Pak Kiai ya, tentang kitab Bughyatul Murs apa tadi? Bughyatul mana tappingnya tadi? Baik, sebelum ke sana itu Kang Skin, kita coba ajukan tanggapan dulu ya kepada Ya, silakan. beliau berdua ini terkait dengan buku yang beliau bikin ya, Ketidakabsahan Nasabah Alawi. Poinnya itu untuk diperjelas aja maksudnya itu seperti apa ya. Saya coba bacakan bahasa Indonesianya aja ya, biar langsung bisa ditangkap oleh kawan-kawan, karena bahasa Arab saya maklum lah. Ini dari pengantar Ya, silakan. beliau berdua ini terkait dengan buku yang beliau bikin ya, Ketidakabsahan Nasabah Alawi.